Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Nanda Permadi, NIM 2509106014. Sini saya akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu graf. Nah, adapun pengertian graf adalah kesimpulan atau kumpulan nokta yaitu simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dan graf adalah dengan menyaratkan objek dengan seolah sebagai nokta, yaitu bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek yang dinyatakan dengan garis edge yaitu di sini ada G sama dengan dalam kurung V I, di mana G itu adalah graf, V itu adalah simpul atau vertex atau node atau titik. Nah, dan E itu adalah busur atau edge atau arch. Nah, graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan yaitu jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan nokta sebagai simpul vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi edge yang bobotnya biasa itu adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf di dalam sistem komputer. Seluruh data tergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf secara teori. Salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara strukturalis dan matriks, tetapi dalam penggunaan struktur terbaik sering digunakan adalah kombinasi keduanya, yaitu graf tak berarah, yaitu atau undirected graph atau non-directed graph. Nah, urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Yang kedua ada graf berarah, yaitu directed graph. Nah, directed itu urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Nah, yang ketiga itu ada graf berbobot yaitu wedge graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut menyatakan memiliki bobot. Dan bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, yaitu jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya, kawan-kawan bisa dilihat saja langsung. Nah, kita lanjut, yaitu ada tree. Nah, tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node, atau vertex yang terpecah menjadi jumlah himpunan yang tidak saling berhubungan dengan subtree. Nah, ini adalah contohnya. Kita lanjut, adapun perbedaan graf dan tree sebagai berikut, yaitu A, pada tree tidak dapat recycle, dan B, pada graf tidak memiliki root. Lanjut, adapun istilah-istilah graf. Kemudian terdapat istilah yang berkaitan dengan graf, yaitu ada vertex, edge, adjective, dan weight. Nah, kita jelaskan ya. Untuk vertex adalah himpunan nota titik graf, dan yang edge itu adalah himpunan garis yang menghubungkan setiap nota vertex, dan adjacent adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah sisi E3 sama dengan V2 dan V3. Insiden dengan titik V2 dan titik V3, tetapi sisi E3 atau V2 V3 tidak insiden dengan titik V1 dan V4. Titik V4 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Nah, ini dimaksud dari penjelasan dia V1, E2, bla 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 bla. Oke, lanjut D. Wedge.
Nah, ada sebuah graf J dan burung VI disebut sebuah graf bobot weights graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai W pada himpunan WIR. Nilai WE disebut bobot untuk sisi E. Graf berobat menjadikan pula sebagai G dalam kurung VIW. Nah, graf perubahan VIW menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V itu adalah himpunan kota-kota dan I himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, dan W yaitu fungsi bernilai real pada I yang menyatakan jarak atau ongkos waktu. Nah, suatu sistem jaringan ada lagi suatu sistem jaringan di mana V adalah himpunan komputer dan I adalah himpunan jalur komunikasi secara langsung antara dua komputer, dan W fungsi bernilai pada E yang menyatakan atau ongkos atau waktu. Kita lanjutnya ke yaitu paths adalah walk dengan setiap vertex berbeda, yaitu contoh P, D5, B4, dan C2A. Sebuah walk yang didefinisikan sebagai urutan tidak nol, vertex dan edge diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex, dan setiap edge berurutan adalah contoh P dan bla. Itu ada lanjut ke V yaitu cycle adalah siklus cycle atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, lanjut materi selanjutnya ada C yaitu representasi graf dalam bentuk matriks. Nah, di sini ada adjacent matrix graf tak berarah. Nah, kita lihat ya. Nah, bisa dilihat kan ini berarah. Nah, langsung saja mungkin bersama itu matriks yang digambarkan pada gambar IB merupakan referensi dalam bentuk adjacent matrix dari graf yang menggambarkan pada gambar 1A, itu berupa hal yang dapat diterangkan pada sheet tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar NXN, di mana N jumlah simpul yang dalam tersebut. Matriks ini menyatakan sehubungan antara simpul atau dengan simpul lainnya. Dan yang kedua ada matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu. Simetris adalah diagonal titik atas dan ke titik bawah. Yang ketiga ada data yang terdapat pada maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh bagian adalah kolom D jumlah angka 1 dan 3 buah, di mana jumlahnya dan 2 ada adjacent matrix graf berarah. Nah, sini yang terberarah ya, lanjut. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan referensi dalam bentuk adjacent matrix graf yang digambarkan pada 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacent matrix tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar NXN, di mana N jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan di sebelah simpul lainnya, dan dua matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga simetris menjadi simetris jadi simpul yaitu V1 dan V2. Terdapat busur dan terdapat sebaliknya. Nanti ya, hal pokok yang disarankan adalah matriks ini adalah busur yang keluar dari simpul. Dengan demikian data yang dapat simpul yang bersangkutan. Contoh jumlah nilainya ada 1 pada B adalah 3 elemen. Ini menyatakan jumlah B dan berbagai. Yang keempat ada data yang terdapat dapat menyatakan ingredient simpul bersangkutan. Contohnya jumlah elemen nilainya yang pada 1 pada kolom B, dan dua elemen ini menyatakan ingredient disebut B adalah 2 buah. Nah, yang ketiga adjacent matrix graf berbobot tak berarah. Nah, ini berarti teman-teman nilai yang dalam setiap ini metrik menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Nah, dalam pemrogram karena keperluan algoritma ini, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Nah, contohnya itu pada gambar 3A nih. Simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur, maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 99 adalah kasus ini cukup mewakili tidak mungkin. Nah, mungkin cukup penjelasan materi graf dari saya. Kurang lebih saya maaf, saya Bintang dan Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.